Galbay massal udah makin banyak dan ini merupakan pertanda pinjol makin bangkrut. Tapi jika teman-teman semua atau masyarakat Indonesia semakin kompak. Nah, permasalahannya adalah banyak yang tidak kompak, banyak juga yang protes sana-sini dan lain sebagainya. Kenapa sih kok pada pengen pinjol bangkrut? Ya, sebenarnya ini yang melatar belakangi adalah karena banyaknya penagihan-penagihan yang mungkin sangat meresahkan, terus kemudian bunga yang sangat tinggi. Intinya adalah segala hal yang berhubungan dengan pinjol, terutama pinjol legal dan ilegal, ini tentu saja akan memiliki dampak yang luar biasa. Jadi nggak heran kalau banyak orang-orang yang mengharapkan pinjol itu segera bangkrut atau segera ditutup. Karena siapa sih yang nggak tergoda dapat pinjaman mudah dengan pinjaman nilainya yang besar dengan cara yang cepat hanya dari HP saja? Pasti banyak yang tergoda jika memang banyak yang kepepet. Nah, kalau misalnya pinjol nggak ada dan pinjol tutup, maka justru akan mungkin sedikit mengurangi potensi-potensi gagal bayar dan juga terjerat di lilitan hutang yang berpuluh-puluh juta. Oke. Kenapa hal ini saya bahas? Karena banyak sekali teman-teman di luar sana yang pengen bikin pinjol itu bangkrut, pengen pinjol segera bangkrut, terus mengajak galbay massal dan lain sebagainya. Ya, kenyataannya akan sulit terjadi kalau teman-teman semua itu tidak kompak. Ada yang galbay, terus kemudian ada yang galbay yang udah gali lubang tutup lubang dan lain sebagainya. Intinya mereka itu pada ketakutan dan tidak kompak satu sama lain. Ya, ini mungkin juga tidak ada yang mengkoordinasi ya. Tidak ada juga yang sebuah lembaga khusus pengaduan pinjol yang memang benar-benar ngurusin permasalahan pinjol ini. Adanya adalah orang-orang yang terpisah sana-sini sehingga memang banyak atau tidak terpusat keluhan-keluhannya itu. Misal ada orang yang dikena penagihan tapi disebar data itu diem aja, ada orang yang melapor tapi melapor pun belum tentu ditanggepin. Ya, berbagai macam hal yang terjadi. Nah, jika ya, apakah benar jika pada kompak untuk gagal bayar pinjol, apakah pinjol bakal bisa bangkrut? Jawabannya sih pastinya bakal bisa ya. Karena kan mereka tidak bisa berusaha, mereka tidak bisa melakukan kegiatan proses bisnisnya, mereka tidak bisa melakukan kegiatan operasional mereka. Artinya kan mereka cari duit dari meminjamkan uang kepada kalian, lalu kemudian bunganya atau mungkin denda yang kalian terima, itu yang akan menjadi keuntungan oleh mereka. Bayangkan kalau semua pada pinjam terus nggak ada yang bayar, ya siapa perusahaan mana yang bakal bisa bertahan? Meskipun investornya besar sekalipun, backingannya kuat, tetap nggak akan bisa bertahan. Mengingat di OJK sendiri pun sudah ada perjanjian dan sudah ada ketentuannya bahwa ya kalau memang kita mendirikan sebuah perusahaan pinjaman online akan selalu ada resiko jika ada orang yang tidak bayar. Nah, kalau ada orang yang tidak bayar seperti ini, apa yang terjadi? Yaitu adalah resikonya. Jadi OJK sudah mengingatkan kalau urusan atau bisnis pinjol ya memang tetap akan ada resiko yang gagal bayar dan uangnya tidak akan kembali. Ya, resiko bisnis pada umumnya lah. Nah, dari sini harusnya pinjol sudah tahu bahwa konsekuensi kalau mereka memberikan pinjaman adalah tidak menerima uangnya kembali atau gagal bayar. Jadi kalau semua gagal bayar, apa yang terjadi? Ya, pinjol nggak bisa banyak bergerak, cash flow berantakan, tidak ada modal nggak kembali, ya ujung-ujungnya akan tutup juga. Ya teman-teman, jadi itulah maksud sebenarnya kenapa kok saya bilang kalau misalnya banyak orang yang berharap pinjol bangkrut dan banyak gerakan gagal massal atau galbay massal, ya gimana ya? Memang banyak orang yang galbay juga, tapi kenyataannya ya ini bukan menjadi sebuah masalah yang ditakuti oleh si pinjol-pinjol ini karena lebih banyak yang bayar dibandingkan yang galbaynya. Ya, jadi mungkin segitu dulu video kali ini. Semoga ini bisa sedikit memberikan gambaran dan wawasan kepada teman-teman terkait masalah gagal bayar seperti ini ya. Kenapa kok banyak yang galbay? Ya karena itu, karena ya mungkin banyak merasa terjerat hutangnya, merasa dendanya sangat-sangat besar, dan merasa dikecewakan karena perlakuan penagihan yang kurang ajar. Ya itu adalah beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kenapa orang galbay. Tapi kebanyakan sih ya karena memang lagi kondisi tidak punya uang untuk membayar hutangnya. Ya ujung-ujungnya karena bunganya yang tinggi pastinya kan. Oke. Jadi buat teman-teman yang gagal bayar, pesan penting buat kalian yang galbay saat ini, perlakuan buruk apapun kepada kalian yang kurang berkenan, yang menurut kalian ini melanggar hukum, kalian laporkan, jangan diem aja, yuk kompak.
kalian laporkan ke OJK, kalian laporkan ke pinjolnya langsung, kalian laporkan ke surat pembaca, lakukan, share apapun itu. Kenapa? Karena kalau misalnya kalian diem aja, terus kemudian masalah ini nggak terangkat-angkat, takutnya OJK nanti tidak akan mendengarkan keluhan kalian karena nggak begitu nampak, nggak begitu kedengaran. Coba kalian perhatikan kasus gagal bayar pinjol ya, di kalau nggak salah mahasiswa IPB ya teman-teman, banyak banget yang gagal bayar pinjol saat itu. Sama OJK dimediasi dan akhirnya pinjol melunaskan utang-utang itu. Ya itu kan karena kasusnya adalah kasus penipuan. Ya wajar sih. Dan itu pun juga OJK turun tangan bukan dari hal yang gimana-gimana ya, karena kasusnya udah terlanjur viral teman-teman. Jadi kalau memang sudah viral, sudah rame, nah itulah kenapa kompak atau mungkin bareng-bareng itu dibutuhkan. Ya karena itu, karena kalau sudah banyak massa yang mengajukan komplain, protes, ya pasti akan viral, akan diperhatikan. Nah kalau cuma 1-2 orang habis itu nggak ada, 1-2 orang lagi habis itu nggak ada, ya OJK mana tahu kalau ada keluhan-keluhan seperti itu. Karena saya yakin mereka pasti akan jauh lebih fokus kepada pinjol ilegal ya. Memberantas pinjol ilegal adalah PR utama mereka yang nggak bakal bisa selesai-selesai. Karena maklum, pinjol ilegal itu mati 1 tumbuhnya 1000 teman-teman. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.